Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kawan-kawan semua yang sudah mendaftar di acara ini. Kemudian yang hadir pada saat ini sekitar 39 atau 40 yang mendaftar sampai dengan hari ini. Terima kasih Pak Muhammad Fahlevi, Pak Om Ading, Rizal Fahmi, Mas Robi, Pak Robi Cahyadi, dan Pak Teddy atas kehadirannya hari ini. Jadi kita lanjutkan kajian kita sampai pada bahasan kemarin kita sudah membahas bab 1. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kepada bab 2, standar dokumen pengadaan barang pasca kualifikasi yang disusun berdasarkan yang kita ambil dari standar dokumennya LKPP. Perlu juga saya sampaikan kepada kawan-kawan yang mendaftar, saya dari komentar yang ada di registrasi, saya banyak mendapatkan request bahwa kita harus membahas tentang konstruksi. Jadi kenapa saya memulai pembahasan ini mulai dari pembahasan pengadaan barang, karena kalau dilihat dari strata standar dokumen, pengadaan barang ini adalah jenis barang jasa yang paling sederhana. Sehingga kita mempelajari dulu, kita mengkaji dulu dokumen standar dokumen pemilihan yang sifatnya sederhana. Jadi supaya nanti kita bisa secara utuh bisa memahami apa yang harus kita ketahui tentang perbedaan antara standar dokumen barang, jasa lainnya, kemudian jasa konstruksi. Yang paling kompleks adalah terkait dengan standar dokumen konsultansi. Saya berharap event kita ini akan terus bisa kita lakukan. Jika pesertanya cukup banyak dan worth it untuk dilaksanakan, kita akan lanjut kepada standar dokumen yang lain. Karena sifatnya kajian, saya harap di sini kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua, kawan-kawan yang hadir di sini bisa berinteraksi, memanfaatkan kondisi ini dalam rangka kita berdiskusi, membahas tentang kendala-kendala apa saja, atau hal-hal apa saja yang kira-kira bisa kita input, kita masukkan ke dalam standar dokumen pemilihan. Siapa tahu nanti di dalam penyusunan regulasi bisa memenuhi hal tersebut. Baik, terima kasih pada kawan-kawan semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belum berhadir saat ini mengakses emailnya, karena saya sistem sudah secara otomatis memberitahukan di email itu bahwa 1 jam sebelum acara ini, 1 jam sebelum jam 10 itu sudah di ini. Dan juga saya sudah streamingkan event ini juga di Facebook, di workplace saya. Mudah-mudahan bisa diakses dengan sempurna. Jadi memang ini ada perbedaan ya. Jadi dari setting jadwal rutinnya ada jam 10 waktu Indonesia bagian barat, maka otomatis sama dengan jam 11 di waktu Indonesia Tengah di tempat saya. Nah, jadi ini juga bagian ya agak terkendala buat kawan-kawan yang di timur. Mungkin ini sudah jam 12. Untuk kawan-kawan yang di barat ini baru jam 10. Jadi saya mengambil waktu di dalam undangan atau di dalam flyer saya menyebutkan jam 10 WIB. Sehingga ya ini tadi ya, mudah-mudahan kita bisa membiasakannya. Saya juga masih belum terlalu biasa nih, karena sering terkendala persoalan melihat waktu, karena di sistem di tempat saya di akun Zoom saya ini jam 11 sebenarnya. Jadi rupanya waktu ini juga menjadi kendala tersendiri.
Saya akan coba sedikit setting untuk teman-teman di Facebook mungkin yang belum hadir ini menganggap waktunya masih jam 11 mungkin ya. Ya, baik. Alhamdulillah bertambah. Oke, terima kasih. Kita langsung saja pada pembahasan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua masih ingat dan sudah mendownload bahan paparan yang saya bagikan di Bitly, kemudian kajian PBJSR ya. Mudah-mudahan sudah di-download dan sudah dipelajari. Mari kita masuk ke bab 2. Untuk bab 2 dalam standar dokumen pemilihan pengadaan barang, kita bisa lihat bahwa bab 2 ini berisi tentang pengumuman tender. Nah, jadi tentu pengumuman tender ini karena kita sudah menggunakan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, di mana di situ dikelola sistem SPSE, maka format pengumuman ini murni mengacu kepada format yang sudah tertuang di dalam sistem. Nah, ini kita mungkin melihat nanti di dalam pengumuman itu ada beberapa hal yang diumumkan, misalkan kualifikasi, yang mudah-mudahan masih bisa coba saya sharing ya, supaya bisa kita akses salah satu, kira-kira, oh iya ini ya. Mudah-mudahan bisa kita sharing, ini salah satu pengumuman. Nah, ini salah satu pengumuman yang saya ambil dari LPSE, lkpp.go.id. Tendernya tender tahun 2019 di 15 Desember, ada pengadaan ATK, alat tulis kantor tahun 2020. Di sini di instansinya tanggal pembuatan pengumuman ada 15 Desember 2019. Kemudian tahapan tender sudah selesai. Kalau kita lihat tahapan tendernya ini selesai di 15 Januari sudah penandatanganan kontrak ya. Ini kita bisa lihat 15 Januari, tanggal mulai pengumumannya 16 Desember. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka kita bisa dapat diduga bahwa tender pengadaan barang ini oleh Kementerian Bappenas, ya Negara PPN Bappenas, ini di tender. Nah, ini patut dicontoh ini seperti ini. Artinya apa? Untuk pengadaan-pengadaan yang bersifat rutin, mestinya pengadaannya bisa dilakukan dilakukan lebih dulu gitu, atau tender mendahului anggaran. Nah, ini kalau kita lihat 15 Desember sudah tender, kemudian Januari berkontrak. Kemudian yang perlu kita lihat juga di sini pekerjaan alat tulis kantor dengan nilai 1,5 miliar atau dengan HPS 1,4 miliar. Berarti di sini kontraknya adalah selama 1 tahun. Jadi Kementerian Bappenas telah mencontohkan bagaimana caranya konsolidasi pengadaan di tingkat pengguna anggaran, yaitu konsolidasi pengadaan mengkonsolidasikan seluruh kebutuhan alat tulis kantor di dalam satu kontrak. Kemudian apakah ini bertentangan dengan usaha kecil? Kalau kita lihat paketnya, ini kualifikasinya kualifikasi usaha kecil karena nilainya pun 1,4 miliar, belum melebihi 2,5 miliar. Nah, ini berarti Kementerian Bappenas tidak menghalangi usaha kecil untuk berpartisipasi dalam paket ini. Karena apa? Karena ini masih dalam cakupan ruang lingkup segmentasi usaha kecil. Yang menjadi titik lebih mungkin kantor Kementerian Bappenas tidak ingin disibukkan oleh pengadaan ATK yang secara terpecah-pecah. Kemudian pertanggungjawabannya juga terpecah-pecah persatuan. Sehingga ini dikontrakkan 1 tahun. Dugaan saya kalau kita lihat, karena tidak mengakses ininya. Yang jelas dari cara pembayarannya disebutkan di sini kontrak berdasarkan cara pembayaran harga satuan. Jadi saya menduga ini bahwa nanti di dalam mekanisme kontrak selama 1 tahun, cara pembayarannya adalah menggunakan order setiap pesanan. Setiap order nanti dilakukan pembayaran sesuai dengan harga satuan ATK yang sudah diterima atau bahkan sudah dipakai. Nah, ini
tentu ini menjadi contoh yang baik menurut saya dalam rangka konsolidasi pengadaan dan mungkin bisa ditiru oleh satker-satker lain atau kementerian, lembaga, dan perangkat daerah lain. Kemudian di pengumuman ini juga ada beberapa hal yang perlu kita urai, kita kaji. Di sini izin usahanya adalah surat izin usaha perdagangan terkait dengan alat tulis kantor, bidang usaha dan sub bidang usahanya. Ini langsung mengarah kepada alat tulis kantor. Yang kemudian memiliki TDP atau NIB, ya ini juga terkait dengan bahwa NIB adalah pengganti TDP. Jadi TDP atau NIB, kelengkapan izin usahanya, kemudian memiliki NPWP, perpajakan tahun terakhir SPT tahun 2018. Kenapa? Karena ini tendernya 2019, tendernya 2019 berarti SPT tahun terakhirnya ini 2018 masih berlaku. Kemudian mempunyai atau menguasai tempat usaha atau pendirian, surat kuasa apabila dikuasakan, bukti. Nah, ini yang hadir dan mengikatkan diri pada kontrak disebutkan di sini. Ini berarti dari sisi format pengumumannya, Pokja itu sampai menyampaikan apa syarat-syarat berkaitan dengan kelengkapan dari orang yang nanti akan menandatangani kontrak. Nah, ini yang mungkin yang ya karena ini sudah format mungkin format sistem ya, jadi kita tidak bisa salahkan. Di syarat kualifikasi itu sebenarnya tidak ada syarat penyampaian surat pernyataan. Yang ada adalah bahwa setiap penyedia yang menyampaikan data kualifikasi atau mendaftar pada paket pekerjaan wajib menyepakati pernyataan berikut. Jadi bukan penyampaian surat pernyataan, tetapi menyatakan. Tidak perlu disampaikan dengan mendaftar dan menyampaikan kualifikasi serta menyampaikan penawaran, maka penyedia sudah memenuhi syarat tentang bahwa penyedia menyatakan. Jadi penawaran itu merupakan atau isian kualifikasi itu adalah merupakan pernyataan. Ya, misalnya pernyataan ini banyak nih, ada yang bersangkutan dan seterusnya. Tapi saya menduga ini adalah karena memang di SPSE-nya itu klausulanya adalah surat pernyataan sehingga timbul tafsiran bahwa ada kewajiban menyampaikan surat. Padahal yang paling penting adalah tentang pernyataannya saja. Kemudian yang selanjutnya persyaratan kualifikasi teknis. Ini penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang satu pekerjaan dalam 1 tahun terakhir. Kemudian di lingkungan pemerintah swasta, penyediaan barang seorang kelompok dan grup. Ini sudah umum. Nah, inilah format pengumuman yang mengikuti sistem. Gitu. Jadi yang dimaksud di bab 2 ini. Yang paling kunci dalam review nanti itu adalah kode tender, kemudian nanti mengikat kepada kode RUP-nya. Jadi tolong kepada kawan-kawan terkait formulasi ini kita mengikuti apa yang sudah dicantumkan dalam user guide. Baik, kita kembali ke standar dokumen pemilihan. Mudah-mudahan dari sisi pengumuman, dari sisi bab 2 sudah clear ya kawan-kawan semua. Mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah terkait ini, khususnya soal surat pernyataan tadi. Nah, ini sudah kita bahas, nanti juga di paket-paket yang lain seperti itu juga. Kita kembali ke standar dokumen pemilihan. Berarti bab 2 sudah selesai, kita masuk kepada bab 3. Bab 3 ini adalah instruksi kepada peserta. Nah, ini dan mendiskusikan bahwa siapa sih yang disebut peserta di dalam IKP ini. Pemahaman umum, dalam pemahaman umum, banyak yang menganggap bahwa yang disebut dengan IKP ini atau peserta dalam IKP ini adalah hanya penyedia saja. Itu dalam pemandangan umum. Awalnya juga saya berpikiran seperti itu. Tapi kemudian ketika kita membaca klausula-klausula di dalam, ternyata instruksi-instruksi ini tidak hanya kepada peserta pemilihan, tapi kepada Pokja pun ada instruksi-instruksi. Misal kita baca di bagian A nih, bagian umum. 1 lingkup pekerjaan.
1.1. Pokja pemilihan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas pengadaan barang dengan kode RUP sebagaimana tercantum dalam LDP. Maka kalau kita lihat substansi kalimat ini, instruksinya tidak hanya kepada peserta saja, tapi pada pokja pemilihan menyampaikan penawaran. Ini ya, instruksi kepada peserta ini. Jadi pesertanya termasuk juga pokja di dalamnya. Jadi lingkup luasnya. Cuma lingkup sempitnya adalah peserta yang paling utama di sini adalah peserta pemilihan. Maka saya concern sekali inginnya nanti di dalam standar dokumen pemilihan yang akan datang gitu, saya usulkan bahwa kalimat peserta untuk yang mengarah kepada secara sempit pelaku usaha yang mendaftar dan menyampaikan penawaran ini sebutannya peserta pemilihan. Jadi mungkin kalimatnya pokja pemilihan mengumumkan kepada para peserta pemilihan yang menyampaikan penawaran atas pengadaan dan kode ini. Kemudian nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam lembar data pemilihan. Nah ini ada 1.1 misalkan. Di sini disebutkan linknya. Sebagaimana tercantum dalam LDP. Gitu. Jadi kode RUP itu kalau tidak dimasukkan dalam LDP, maka kode RUP itu kode LDP itu tidak mematuhi instruksi yang ada di dalam IKP. Nah, ini bagian. Jadi jangan sampai lost contact nih dengan LDP dengan IKP-nya. Berarti apa? Di LDP wajib menyebut nomor atau kode RUP karena disebutkan penawaran pengadaan barang dengan kode RUP. Di SPC itu ada kode tender, ada kode RUP. Nah, nanti di LDP-nya ada kode RUP. Ini ya, mudah-mudahan ini bisa kita disiplinkan. Nanti kita lihat di format LDP-nya seperti apa. 1.2, nama paket pengadaan sebagaimana tercantum di dalam lembar data pemilihan LDP. Nah ini juga bagiannya. Jadi nanti di LDP itu ada 1.2 nama paket pengadaan. 1.1 tadi kode RUP. 1.2 LDP. Ini supaya jangan loss antara LDP dan IKP. Karena IKP ini instruksi umumnya, LDP itu ada instruksi khususnya. Kemudian 1.3, uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Nah, nanti di LDP harus juga wajib karena ada amanahnya nih. Di dalam LDP ini juga jangan sampai lupa atau misalkan di delete tiba-tiba keputus dengan IKP-nya. Kalau seperti ini nanti dokumen pemilihan kita jadi tidak paripurna, tidak saling menjelaskan. Kemudian 1.4, peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Nah, ini juga bagian yang harus kita bahas bahwa yang disebut dengan jangka itu berarti masa pelaksanaan yang tidak rinci. Jadi kesimpulan atau jumlah atau total hari pelaksanaan pekerjaan. Inilah yang disebut dengan jangka waktu. Jadi di dalam LDP nanti harus disebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Ini nanti kita mungkin akan sampai pada pembahasan nanti akan ketemu lagi nih tentang masa atau jangka ini. Jadi ada yang disebut dengan masa pelaksanaan pekerjaan, ada yang disebut dengan masa pelaksanaan kontrak, ada yang disebut dengan masa kontrak. Termasuk di dalam masa pelaksanaan kontrak itu ada masa pemeliharaan. Terkait masa ini banyak yang bingung nih. Bingung karena apa? Dia irisannya ini yang membingungkan. Padahal setiap klausula itu mengikat kepada masa-masa ini. Nanti kita akan coba diskusikan. Silakan kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan.
teman-teman yang hadir hari ini bisa raise hand atau melalui Q&A untuk lebih terarsipkan lagi. Selanjutnya kita lihat baca lagi ya, peserta nomor 1.4 nih, pasal 1.4 bagian umum, di bagian umum di bab 3. Peserta yang ditunjuk berkewajiban menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spek teknis dan harga sesuai kontrak. Jangka tercantum dalam lembar ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak. Nah, ini bagiannya yang harus kita pahami sama-sama. Berarti kalimat 1.4 ini ada wilayah pemilihan, ada wilayah berkontrak. Jadi pemilihannya ada di LDP, jangka waktu itu adalah syarat pemilihan. Sehingga jangka waktu itu wajib disepakati bersama dengan penyedia, bahwa penyedia wajib menyepakati jangka waktu yang sudah ditetapkan, atau apabila menawarkan jangka waktu berbeda, wajib menyampaikan jangka waktu yang berbeda tersebut. Ini dalam tataran apa? Jadi jangka waktu itu adalah syarat pemilihan. Sementara ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kontrak sesuai dengan terkait mutu, sesuai spesifikasi teknis, dan harga itu adanya di syarat berkontrak. Nah, ini bagian-bagian yang harus kita cermati bersama terkait dengan ini. Kemudian nama satuan kerja atau perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, jangan lupa juga satuan kerja perangkat daerahnya atau harus ada di dalam LDP karena ini sudah diamanatkan di dalam 1.5. Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP ini juga jangan sampai lupa juga. Jadi karena ini konektivitasnya ada dengan di LDP. Jadi LDP itu harus kongruen dengan IKP yang dicantumkan. 1.6 nama UKPBJ. Nama UKPBJ ini berarti kita melihat di sini tegas menyebutkan bahwa UKPBJ itu adalah nama generiknya. Nanti di masing-masing perangkat daerah, di masing-masing kementerian lembaga, nama UKPBJ-nya bisa berbeda-beda. Di daerah misalkan ada yang cuma menyebutkan bagian pembangunan, gitu, yang sekaligus menjalankan fungsi UKPBJ, maka nama UKPBJ-nya adalah bagian pembangunan. Gitu. Terus kemudian ada yang sekarang sesuai dengan Permendagri 102 yang 120 saya lupa tentang UKPBJ, itu ada yang sekarang SOTK-nya sudah merujuk kepada bagian pengadaan. Nah, selanjutnya 1.7 nama pokja pemilihan itu sebagaimana tercantum dalam LDP. Nah, ini nama pokja pemilihan juga saya melihat memang agak kesulitan ini ya, jadi memang harus dibuat satu standar operasional prosedur yang jelas dan tetap ya tentang nama Pokja ini. Nama Pokja ini bukan nama anggota Pokja ya, tapi nama dari Pokja ini. Jadi kelompok kerja pemilihan penyedia pengadaan ATK. Gitu. Nah ini kalau saya menyarankan harus ada standar penamaan sehingga nanti staf operasional yang ada di UKPBJ bekerja sama dengan staf operasional yang ada di LPSE karena LPSE yang membuat setting nama kelompok kerjanya ini harus mengacu kemana? Mau mengacu ke nama paketnya kah? Atau mengacu kepada SKPD-nya kah? Atau mengacu kepada kodifikasi yang sudah dibuat oleh UKPBJ. Misalkan kodifikasi itu sesuai dengan urutan paket yang dilaksanakan. Sehingga misalkan paket pertama kepada kelompok kerja ini, berarti kelompok kerja itu menjadi kelompok kerja 01 2020, misalkan seperti itu. Jadi ada kodifikasi seperti itu. Silakan. Nah ini disesuaikan dengan standar operasional prosedur. Selanjutnya
alamat pokja pemilihan. Alamat pokja pemilihan ini tentu akan mengikut kepada alamat unit kerja pengadaannya. Kemudian 1.9 website Satuan Kerja SKPD ini nanti silahkan tercantum dalam LPP. Nah, web Satuan Kerja ini maksudnya bukan website SPSE ya. Website Satuan Kerja ini karena satuan-satuan kerja juga ada yang memiliki website sendiri. Misalkan di Kabupaten Banjar itu ada bapeda.banjarkap.go.id. Nah, ini juga termasuk dalam website yang dimaksud 1.9. Kemudian 1.10 website aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP. Nah, ini baru alamat SPSE-nya atau LPSE-nya. Jadi SPSE-nya misalkan LPSE lkpp.go.id. Selanjutnya nomor 2 yaitu pasal 2 itu menjelaskan tentang pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang sebagaimana tercantum dalam LDP. Jadi pasal 1 sampai 1.10 pasal 2 ini ada kaitannya langsung dengan LDP. Nah, ini maka nanti di LDP juga merujuk ke nomor-nomor atau angka-angka yang seperti ini. Jadi pasal 1. Sehingga waktu nanti penjelasan kita menjelaskannya berdasarkan pasal itu jauh lebih bagus ya. Berdasarkan pasal 3.1 yang menyatakan. Nah, ini bagian. Nah, ini juga hati-hati buat kawan-kawan yang melakukan editing terkait standar dokumen pemilihan untuk dijadikan dokumen pemilihan. Jangan sampai lepas kontrol terkait mengendalikan nomor ini. Karena bisa saja ada penambahan nomor, ada penghapusan dan segala macam. Kemudian pasal 3. Pasal 3.1 ini menjelaskan pengadaan tender pengadaan barang terbuka dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan berbentuk badan usaha atau kemitraan atau perorangan. Ini klausula umum bahwa tender ini bisa diikuti secara terbuka oleh perseorangan, oleh badan usaha maupun kemitraan. 3.2 ini 3.3, 3.4 ini menceritakan apabila pengadaan ini dilaksanakan atau penyedia yang menawar adalah penyedia yang melakukan kemitraan. Kemitraan ini, yang dimaksud kemitraan itu ada 2 sebenarnya. Kemitraan terkait dengan kualifikasi itu namanya KSO, kerjasama operasi. Sifatnya bisa ada joint venture. Joint venture itu adalah penggabungan 2 perusahaan menjadi 1 perusahaan baru, atau sifatnya hanya KSO biasa. KSO biasa ini artinya apa? Yang menjadi lead-nya siapa? Nah, ini tentu kita lihat dari surat perjanjian kemitraannya. Kemudian kalau kemitraan yang bersifat teknis, penawaran, pelaksanaan pekerjaan namanya subkontraktor. Nah, ini juga bagian. Nah, kalau yang diatur di dalam dokumen ini adalah kemitraan dari sisi kualifikasi. Saya sebut semacam KSO tadi. Baik, yang selanjutnya ini memiliki perjanjian kemitraan yang memuat persentase kemitraan. Jadi harus jelas ya di dalam perjanjian itu memuat presentasi kemitraan itu seperti apa. Ini utamanya terkait dengan permodalan. Jadi siapa yang memodali paling besar, siapa yang modal paling kecil, siapa yang menjadi lead, siapa yang menjadi anggota. Kemudian 3.3, peserta kemitraan dilarang mengubah keanggotaan kemitraan sampai dengan kontrak berakhir. Nah, ini sering terjadi permasalahan ketika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi sengketa antara kemitraan, antara anggota kemitraan, maka terjadilah perubahan. Nah, di 3.3 ini sejak pemilihan sudah kita jelaskan bahwa dilarang melakukan perubahan keanggotaan kemitraan. Karena apa? Terkait dengan kemitraan SO ini, ya ini kan kemitraan kualifikasi ya, bukan kemitraan pelaksanaan pekerjaan. Jadi karena kemitraan kualifikasi, maka ini selama menawar dan berkontrak tidak boleh mengubah keanggotaannya. Kemudian 3.4, peserta kemitraan dapat mengubah pembagian hak, kewajiban, tanggung jawab dalam perjanjian setelah kontrak ditandatangani dengan terlebih dulu membuat persetujuan tertulis dari pejabat penentuan dengan persetujuan bersama dari masing-masing anggota kemitraan. Ini terkait apa? Kalau terjadi kemitraan,
yang boleh itu bukan mengubah keanggotaan, tapi boleh mengubah pembagian hak. Misalkan tadi awalnya yang menjadi lead adalah PTA atau CPA. Kemudian di pertengahan perjalanan itu berubah, yang menjadi lead adalah CPB. Dalam rangka apa? Karena ternyata ada perubahan komposisi modal, misalkan ada perubahan dinamika di dalam kemitraan tersebut. Maka boleh dilakukan, tetapi harus dengan izin atau persetujuan tertulis dari pejabat penandatangan kontrak. Pejabat penandatangan kontrak ini adalah bisa PA, bisa PPK, bisa KPA, sesuai dengan surat putusan atau surat tugasnya. Selanjutnya 4.1. Nah, ini bagian yang juga penting sekali, tapi seringkali ini tidak diperhatikan dari sisi urutan. Nah, ini kan kita urutan ini penting juga ya kawan-kawan semua. Jadi urutan 1, 2 pasal, urutan pasal ini, hierarki pasal ini juga bagian yang harus kita perhatikan sama-sama. Karena ini ada makna, ada maksud dari apa yang sudah disusun. Jadi kalau kita lihat dari pasal 4 ini, pasal 4 ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi kepada seluruh peserta. Ini nanti kita lihat nih, peserta itu siapa saja. Peserta berkewajiban mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut. Misalkan, berusaha mempengaruhi anggota Pokja pemilihan dengan cara apapun. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau kita tidak pertegas tentang apa siapa peserta ini di dalam dokumen, apakah peserta ini keseluruhan, Pokja termasuk peserta, kalau Pokja tidak termasuk peserta, kenapa kok ada instruksi kepada Pokja juga di dalam IKP, ini juga bagian diskusi yang sering juga kalau dalam itu sering dibahas juga. Dalam dokumen disebut ketika pemilihan untuk konsultan disebutnya peserta seleksi gitu kan. Oke, selanjutnya jadi ini kalau sini merujuk kepada peserta pemilihan ya. Peserta pemilihan berusaha mempengaruhi anggota Pokja pemilihan dalam bentuk atau cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan dokumen pemilihan atau peraturan perundang-undangan. Jadi ikatannya adalah pada tetap berpegang kepada ketentuan dokumen pemilihan. Jadi kalau mempengaruhi anggota Pokja untuk mengikuti atau mematuhi dokumen pemilihan, ini bukan tindakan yang dilarang di sini. Jadi misalkan ada penyedia yang kemudian menyampaikan secara langsung kepada Pokja, Pokja ingat loh di dalam dokumen pemilihan ini ada ini. Nah, ini bukan wilayah yang mempengaruhi untuk melakukan tindakan yang dimaksud oleh pasal 4.1 huruf A ini. Yang tidak boleh itu adalah yang dimaksud di sini adalah berusaha mempengaruhi anggota Pokja, misalkan, Pokja, awas kalau kamu memenangkan itu, padahal yang menang ini adalah yang memenuhi persyaratan, misalnya sesuai dengan dokumen pemilihan ini termasuk klausula yang perbuatan yang mempengaruhi. Nah, ini perbuatan yang dapat dikenakan blacklist ini kalau seperti ini, sehingga kalau ada bukti tertulis, bukti percakapan, bukti yang menguatkan Pokja, maka Pokja dapat memasukkan yang bersangkutan untuk diusulkan ke dalam daftar hitam. Jadi kita komunikasi juga harus berhati-hati karena apa? Penyedia yang mendaftar dan mendaftar sudah terikat dengan ketentuan dokumen pemilihan ini. Maka dari itu di dalam regulasi kita setiap yang mendaftar itu sudah terikat dengan dokumen pemilihan, baik itu Pokja maupun dari peserta pemilihan. Yang B, melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan untuk mengatur harga penawaran dan atau hasil tender sehingga menghambat, meniadakan persaingan usaha sehat atau merugikan pihak lain. Nah, ini juga bagian perbuatan yang dilarang dan dikenakan sanksi. Ini perbuatannya, kalau 4.1 perbuatannya ya. Nah, kemudian yang C selanjutnya membuat atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam dokumen pemilihan.
Nah, ini juga tindakan yang disebut keterangan palsu. Tapi kita harus ingat juga ya buat Pokja bahwa yang disebut dengan palsu ini harus betul-betul inkrah nih yang palsunya. Jadi kalau memang tidak yakin bahwa ini palsu, hanya indikasi palsu saja, maka sebutkan saja bahwa ini berpotensi palsu atau tidak benar. Jangan sampai kalau tidak memiliki keyakinan hukum yang kuat, maka jangan berani-berani untuk menyatakan bahwa suatu bukti itu ada palsu atau tidak. Untuk memenuhi persyaratan. Kemudian yang D, mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja pemilihan. Sehingga menerima atau tidak menerima alasan itu hak prerogatifnya ada di Pokja pemilihan. Sehingga kepada peserta yang mengundurkan diri wajib menyampaikan alasan yang reasonable. Dan Pokja juga harus harus memiliki pertimbangan yang proporsional terkait menetapkan alasan-alasan menerima alasan-alasan atau tidak menerima alasan-alasan dari penyedia. 4.1 ini tentang perbuatannya. Nah, 4.2 ini kemudian adalah tentang sanksinya. Perbuatan yang dilarang di ABCD ini dilakukan. Kemudian ada kalimat yang paling penting di sini adalah peserta yang terbukti. Nah, ini tolong juga kepada Pokja berhati-hati betul. Misalkan tadi Pak, kami sudah diintimidasi oleh penyedia dengan melakukan chat, pengiriman chat, telepon, kemudian rekaman, kemudian ada CCTV yang secara tegas dan jelas, misalkan mengintervensi Pokja untuk melakukan hal yang bertentangan dengan dokumen pemilihan atau peraturan perundang-undangan, maka hal ini harus ada buktinya. Nah, kalau tadi bukti, misalkan kalau bukti ini biasanya ada 2 alat bukti yang menguatkan, yang sangat diyakini oleh Pokja, maka Pokja dapat mengenakan atau pelaku usaha atau peserta dapat dikenakan tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah sanksi digugurkan, ini administratif dari proses tender atau pembatalan penetapan pemenang kalau sudah ditetapkan pemenang. Yang kedua, yang B, sanksi daftar hitam. Yang ketiga, gugatan secara perdata kalau ada klausul-klausul perdatanya. Kemudian ada pelaporan secara pidana. Nah, ini tadi saya bilang hati-hati dengan pemalsuan. Karena pemalsuan itu adalah pidana. Maka kepada Pokja ya hati-hati juga untuk menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau terkait dengan palsu. Kalau terkait dengan tidak benar, yang harus diperhatikan. Ini sanksi-sanksinya ya. Sanksi-sanksinya ini hierarki. Kemudian yang perlu diingat sanksi-sanksi. Sanksi-sanksi yang diterapkan di dalam dokumen ini adalah sanksi-sanksi yang bersifat pilihan. Pilihan berdasarkan hierarki kesalahan. Karena kalimat kata sambungnya di sini kalau kita lihat, di sini kata sambungnya adalah dan atau. Sehingga dan atau itu adalah kumulatif alternatif. Bisa secara bersamaan kelima-limanya atau pilih salah satu atau salah dua, salah tiga dan seterusnya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Pokja ketika mengusulkan sanksi buat penyedia yang dan terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, kalau kita lihat ini pasal penanganan proses ini sejak awal Pokja sudah mempunyai kewenangan berdasarkan dokumen yang disepakati oleh peserta yang mendaftar untuk melakukan pemeriksaan terkait ini. Pemeriksaan misalkan isian dokumen yang tidak benar, kemudian mengundurkan diri dan seterusnya. Jadi Pokja mempunyai ini. Jadi karena ini pasalnya pasal 4. Jadi tahapan pertama yang harus diperiksa Pokja adalah tentang kepatuhan terhadap instruksi di pasal 4. Ya. Nanti pertanyaan akan kita bahas setelah menit 45. Ini akan saya lanjutkan pembahasan dulu. Kemudian di pasal 5, larangan pertentangan kepentingan. Nah, ini juga penting nih ya, larangan pertentangan kepentingan ini. Kalau kita lihat di larangan pertentangan kepentingan ini, disebutkan 5.1, para pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsi
perannya menghindari mencegah pertentangan kepentingan atau conflict of interest para pihak terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalimatnya adalah preventif. Jadi pencegahan. Nah, terkait dengan pencegahan ini, maka harus dipahami bahwa ini yang kita perhatikan adalah tentang tindakan ini haruslah kita dalam terkait dengan pertentangan kepentingan adalah upaya menghindari. Ini sama dengan pasal zina gitu ya, bahwa jauhilah gitu. Nah, ini dijauhilah pertentangan kepentingan. Jadi tahap selanjutnya yang paling awal dilakukan oleh Pokja adalah memperhatikan pertentangan ini. Nah, ini perhatikan. Jadi berarti Pokja bisa lihat kualifikasi dulu dong untuk melihat apakah ada pertentangan kepentingan ini. Oh iya, bisa. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa sekarang tidak ada lagi norma bahwa evaluasi administrasi dulu, baru evaluasi harga, baru evaluasi teknis dan seterusnya. Evaluasi administrasi teknis, harga, baru kualifikasi. Jadi kualifikasi bisa dibuka di mana saja, di tahap mana saja, dan jadi bisa dibuka pada saat kapan saja, baik pada saat awal maupun pada saat setelah dilakukan proses evaluasi. Nanti ini tahapan-tahapannya. Contoh dari pertentangan kepentingan yang dimaksud 5.1. Oke, ada yang resen, nanti di menit 45 kita ini ya, supaya bisa ini tinggal 4 menit lagi. Nanti akan saya tanggapin Q&A dan ya ke kawan-kawan yang resen, nanti akan kita diskusi bersama. Di menit 45. Apa yang disebut dengan pertentangan kepentingan ini? Direksi dan Dewan Komisaris, personil inti merangkap sebagai direksi, Dewan Komisaris atau personil inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender yang sama. Kata kuncinya adalah pada tender yang sama. Jadi direksi atau Dewan Komisaris ini mengikuti tender yang berbeda tidak masalah. Nah, sering ada pertanyaan di saya, Pak Samsul, personil teknis yang ditawarkan di paket saya itu ternyata dia adalah direktur konsultan. Loh, konsultannya di mana? Konsultan di paket yang sedang ditenderkan atau berkaitan dengan paket ditenderkan atau tidak? Tidak, Pak. Dia direktur konsultan tapi juga bekerja sebagai personil manajerial. Oh, tidak masalah. Berarti kan tidak ada pertentangan kepentingan di situ. Yang bertentangan kepentingan adalah apabila dia sebagai direktur di CPA, kemudian dia sebagai personel inti di CPB, kemudian menawar pada paket yang sama. Ini termasuk wilayah yang bertentangan kepentingan. Nah, kalau terjadi pertentangan kepentingan ini, maka masuk dalam klausula 5.2 yang dilarang melalui 5.1. Pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai pejabat penandatangan kontrak. Nah, ini juga ya. Sering ditanyakan juga, pengurus atau manajer koperasi bolehkah merangkap sebagai PPK atau pejabat penandatangan kontrak? Jadi yang dimaksud ini adalah pengurus atau manajer koperasi pada kementerian lembaga perangkat daerah yang juga merangkap menjadi pejabat penandatangan kontrak, PPK, Pokja, di mana koperasi tersebut melakukan mengikuti proses tender sebagai pejabat penandatangan kontrak, pemilihan dan lain-lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan. Kemudian yang C, pejabat penandatangan kontrak atau PPK atau Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan yang baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia. Jadi kalau ada PPK, Pokja atau pejabat penandatangan kontrak, pejabat penandatangan kontrak bisa PA, KPA, PPK yang baik langsung atau tidak langsung mengendalikan satu perusahaan yang perusahaannya juga ikut menawar atau mendaftar pada paket yang sedang ditenderkan. Nah, ini juga bagian yang harus yang merupakan indikasi dari pertentangan kepentingan. Kemudian beberapa badan usaha yang mengikuti tender yang sama dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50%. Jadi ada beberapa badan usaha mengikuti tender yang sama, tapi di dalamnya dikendalikan. Misalkan ya tadi direktur, komisaris, ini segala macam. Nah, ini termasuk dalam pertentangan kepentingan. Kemudian
5.1 larangannya, 5.2 detail dari indikasi pertentangan kepentingannya, 5.3 adalah tentang sanksinya. Peserta dilarang melibatkan pegawai kementerian, mohon maaf belum sanksi ya. Peserta dilarang melibatkan pegawai kementerian, lembaga, perangkat daerah sebagai pimpinan badan. Nah, ini 5.3 berkaitan dengan pertentangan kepentingan. Saya pikir ini harusnya juga masuk di D, tapi nggak apa-apa, di E ya. Jadi peserta dilarang melibatkan pegawai. Jadi peserta dilarang merekrut pegawai kementerian, lembaga, perangkat daerah, pegawai kementerian perangkat. Di sini sebutannya pegawai, bukan pegawai negeri sipil saja, tapi pegawai. Jadi apa yang disebut dengan pegawai? Pegawai itu di dalam klausula kalau tidak salah ada di salah satu perundang-undangan ketenagakerjaan atau undang-undang tentang ASN, yang disebut dengan pegawai itu adalah baik dia pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini honorer, P3K dan seterusnya. Ini termasuk dalam pegawai. Jadi berarti kalimat ini mengikat kepada semua orang yang mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji, honor, atau upah yang secara tetap diterima berasal dari sumber APBN APBD, maka dilarang sekaligus juga sebagai peserta tender baik langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung sebagai direktur apa nggak boleh, tidak langsung pun tidak boleh. Misalkan terlibat sebagai tenaga ahli pada perusahaan yang mendaftar tender, nah ini juga bagian yang dilarang. Jadi ini harus berhati-hati kawan-kawan semua. Inilah hal-hal atau larangan-larangan pertentangan kepentingan. Nah ini tadi saya sempat kehilangan. Kira-kira saya pikir tadi 5.1, 5.2, 5.3 adalah tentang sanksinya. Nah ini saya tidak menemukan di standar dokumen pemilihan ini sanksi apabila melakukan 5.1, 5.2, 5.3 ini sanksinya apa? Nah, ini sanksinya yang kita tidak tahu, sehingga mungkin ini juga bagian karena ini namanya kajian ya, masih kajian. Nanti juga kalau ada kawan-kawan yang memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan ini bisa kita diskusikan. Jadi untuk sementara karena kajian kita masuk pada bagian bab 3 IKP di 5.3 ini, maka ini yang masih lost di kita ya. Jadi sanksinya apa nih? Kayak gitu ya. Kita bisa cari nggak di sini ada sanksinya nggak? Nah, sampai di sini saya tidak menemukan sanksi nih terkait 5.3. Ya, ini cuma kriteria saja. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk mencari kira-kira apa yang harus dilakukan kepada penyedia yang melakukan ini. Nanti kita bisa lihat di pasal-pasal selanjutnya. Nah, mungkin itu ya kawan-kawan semua, karena sudah 48 sesuai dengan janji saya, kita mulai masuk kepada yang tadi ada yang raise hand kalau tidak salah ya. Nggak ada. Nggak ada yang. Buat kawan-kawan yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, silahkan raise hand ya. Saya akan coba baca Q&A. Izin bertanya Pak, total ini Pak yang lebih dulu yang mana nih? 1143, 1135, oke. Saya jawab secara live saja ya. Ini izin bertanya, total barang ada 3.000 set sesuai dengan kontrak, setiap setnya digunakan indikator laboratorium. Dari awal pengendalian mutu spek dilakukan uji sampel terhadap volume pengiriman 500 set. Dalam 500 set tersebut digunakan uji sampling laboratorium sebanyak 10%, jadi sekitar 50 set. Dari setiap pengiriman awal sampai pengiriman namun pada akhir kontrak saat dilakukan pengecekan secara di luar sampel 10% tadi, PPK ragu karena secara visual seperti tidak memenuhi spek. Apa yang harus dilakukan PPK di akhir kontrak tersebut, mengingat jika dilakukan pengujian lab terhadap sisa sampel dari total yakni 90%,
kali 3.000 2007 waktu sangat tidak memungkinkan, kemudian PPK juga tidak siap atas dana pengecekan laboratorium tersebut. Apakah pekerjaan tersebut dapat dibayar 100%? Jika tidak, apa solusinya untuk pembayarannya? Jika penyedia sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai volume, kasus di atas jika sudah berjalan, bagaimana mitigasi risikonya untuk yang belum? Nah, jadi mungkin bisa jadi contoh ya, ketika saya mendampingi, kalau tidak salah Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Negara ya, mendampingi pengadaan cartridge printer. Cartridge printer sekitar 1000 berapa ya, 1000 lupa saya ini. Ya ribuan lah jumlahnya. Nah, kita tentu tidak bisa memastikan bahwa di setiap dus, misalnya dosen itu sekitar 20 ya, 20 isinya ada 20 kalau nggak salah lupa. Misalkan 20 saja. Nah, kita kalau 1000 dibagi 20 itu lumayan banyak, kemudian di dalamnya. Kalau kita periksa satu-satu, bahkan kalau misalkan sampai kepada uji fungsinya, itu tentu agak berlebihan. Nah, maka dari itu kita perlu memitigasi di dalam rancangan kontraknya bahwa yang kita lakukan sampling adalah 10, misalkan 10% tadi seperti yang diinginkan. Kemudian apabila terjadi pada saat pemakaian alat atau barang tersebut ditemukan tidak berfungsi, maka seluruh tanggung jawab menjadi tanggung jawab purna jual dari penyedia. Nah, ini karena ini pengadaan barang, maka berarti kita bisa bahas antara dua. Ada dua purna jual dan purna produksi. Di kita di Indonesia memang sering menyebutnya hanya garansi saja. Padahal garansi itu dalam bahasa Inggrisnya itu dikenal kata guarantee dan warranty. Warranty ini purna jual, garansi ini purna produksi. Makanya disebutkan kalau kan garansi dari pabrikan. Ini berarti purna produksi. Kalau garansi dari penjual, ini berarti warranty. Jadi purna jual. Purna jual itu setelah dijual ada tanggung jawab dari penjual untuk menjamin mutunya. Nah, sedangkan purna produksi ini mengikat ke setiap barang, dia tidak mengikat kepada penjualnya. Siapapun yang menjual, maka garansi barangnya tetap milik dari produsen. Nah, ini hal yang harus kita mitigasi risikonya di dalam rancangan kontrak. Sehingga masukkanlah klausula terkait yang di luar sampling tadi, itu masuk di dalam yang namanya purna jual. Di situ disebutkan apabila setelah dilakukan pemakaian dalam masa, nah masanya ini yang harus kita setting. Kalau kita 1 tahun pemakaian berarti kan, berarti kita 1 tahun ya. Nah, jadi purna jualnya 1 tahun, di dalam rincian purna jual tersebut disebutkan penyedia bersedia mengganti unit yang tidak sesuai dengan standar. Jadi resikonya kita limpahkan kepada penyedia di dalam rancangan kontrak. Mungkin seperti itu ya Pak Matius Nalang. Mudah-mudahan bisa terjawab ya mudah-mudahan. Selanjutnya Pak Teddy. Siang Pak Ramli, dikatakan tadi bahwa jika peserta terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Namun apabila peserta ternyata tidak terbukti atau bukti yang diajukan tidak cukup kuat, apakah akan terjadi? Bagaimana Pokja menyikapi tersebut? Nah, jadi ini kalau tidak terbukti atau tidak terbukti kuat, maka Pokja tidak punya dasar yang kuat untuk mengenakan sanksi administrasi. Khususnya terkait pasal 4.1 tadi, pasal 4 ya, karena saya tadi pasal 5 agak miss nih di dalam standar dokumen yang kita kaji ini. Dan miss karena apa? Di situ hanya ada kriteria, tapi tata caranya gimana? Sanksinya apa yang harus dilakukan? Nanti kita bisa cari lagi di pasal selanjutnya. Untuk pasal 4 tadi, jika tidak terbukti atau bukti yang ditemukan atau bukti yang diajukan bukti yang ditemukan tidak cukup kuat menurut keyakinan Pokja, karena ini wilayahnya Pokja ya, menurut keyakinan Pokja, maka dari itu Pokja ini bertiga. Nah, ini sama seperti majelis hakim. Jadi untuk sementara Pokja ini seperti majelis hakim itulah, jadi kolektif kolegial. Apabila 2 orang dari 3 orang Pokja ini
tidak meyakini bukti tersebut bahwa telah terjadi pelanggaran, maka tuangkanlah dalam berita acara ketidakyakinan tersebut, kemudian penyedia tersebut atau yang melakukan tindakan tersebut atau yang diduga melakukan tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Nah, ini harus dituangkan secara jelas supaya apa, nanti apabila memang di belakang hari ditemukan kesalahan, ini bukan istilahnya tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terkait Pokja adalah Pokja sudah melakukan mitigasi sehingga menemukan ketidakyakinan. Jadi hasil-hasil itu tidak hanya tentang keyakinan, tapi ketidakyakinan. Karena tidak yakin, apabila di kemudian hari ternyata memang terjadi, maka ini bukan kelalaian atau bukan kesengaja kesalahan, tapi karena memang pada saat kita melakukan pemeriksaan tidak meyakinkan. Baru pada saat terjadi, baru kita yakin. Nah, tuh kan terbukti. Nah, ini kan berarti peristiwa yang terjadi setelah itu. Dari sisi itu, menurut saya, selama dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan, berita acara evaluasi maupun berita acara lainnya dituangkan di situ bahwa terjadi ketidakyakinan, dasar ketidakyakinannya apa, misalkan anggota 1 tidak yakin karena ini, anggota 2 tidak yakin karena ini, anggota 3 yakin karena ini misalkan. Tapi karena kolektif kolegial, maka potnya yang 2 itu yang berlaku. Yang 1 ini apakah terlepas dari tanggung jawab? Tetap bertanggung jawab juga, tapi bertanggung jawab itu artinya apa? Bertanggung jawab untuk menjelaskan bahwa pada waktu itu saya yakin, tapi karena memang secara hukum, secara tata aturan bahwa keyakinan saya itu apabila tidak diyakini oleh 50% plus 1 anggota, maka keyakinan saya itu tidak berlaku untuk putusan ini. Mungkin itu ya Pak Teddy ya. Jadi kalau tidak yakin ya jangan dipaksakan untuk menggugurkan gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan seperti itu ya Pak Teddy ya. Jadi kalau memang tidak yakin, jangan dipaksakan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari-cari bukti-bukti untuk memperkuat keyakinan bahwa mereka melakukan. Kalau memang tidak yakin sama sekali. Baik, itu selanjutnya Pak Ketut Dirgahayu. Untuk pengalaman 10 tahun terakhir terkait pengalaman pekerjaan sejenis pekerjaan konstruksi, sejenis ini maksudnya sampai tingkat klasifikasi apa subklasifikasi. Jadi untuk pengalaman 10 tahun terakhir harus dilihat dalam dokumen harus dijelaskan apakah paket kecil, misalnya paket kecil itu sampai tingkat klasifikasi. Kalau paket non kecil atau menengah atau besar itu sampai tingkat subklasifikasi. Jadi nanti dilihat di dalam dokumen pemilihannya atau di LDP-nya, apakah ini paket kecil atau paket non kecil atau paket menengah atau besar. Umumnya pada paket pekerjaan kecil, pengalaman sejenis pekerjaan konstruksi ini pengalaman sejenis terkait KD ya, atau terkait apa? Saya KD kayaknya ini ya, 10 tahun terakhir ini. Maka kalau KD ini kan menengah ya, menengah besar. Maka yang disebut dengan pengalaman sejenis terkait KD ini sampai subklasifikasi, bahkan bisa sampai mayor item. Mayor item. Jadi subklasifikasi bangunan gedung komersial dengan mayor item pernah mengerjakan bangunan berlantai lebih dari 2 lantai. Nah, ini ya item mayor itemnya yang disampaikan. Maka sejenisnya juga terkait ini. Maka dari itu nanti lihatlah di LDP-nya, di KD-nya di LDK ya. KD-nya di LDK-nya lembar data kualifikasinya, pengalaman sejenis yang diinginkan oleh PPK dititipkan kepada Pokja untuk ditetapkan dalam dokumen pemilihan, dokumen kualifikasi, itu sejenisnya terkait apa. Jadi harus direview persiapan tender harus disepakati dulu, harus diketahui PPK maunya sampai sejenis apa, hingga nanti 10 tahun terakhirnya bisa kita nilai. Dan begitu, Pak Matthew. Sambungan di atas ini maksudnya mana Pak Matthew? Silakan ya nanti diinikan. Oke, saya lihat ada yang raise hand. Mbak Lita Hartati nih, tadi raise hand, ini ada tandanya. Mbak Lita
Silahkan di-unmute. Halo. Halo. Balita. Ya. Ya, silakan. Dengar, Pak? Ya, silakan. Oh. Silakan. Oh iya. Di sini saya halo, halo. Ya, langsung. Masih kedengaran, Mas. Oh, masih kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nih Pak Samsul. Semoga sehat selalu. Semoga Bapak sehat selalu ya, Pak ya. Sama-sama. Ya. Di sini saya ingin menanyakan terkait masalah tenaga ahli nih, Pak. Tadi ada di salah satu di situ yang di atas tadi. Bisa Pak slide-nya dinaikkan ke atas? Ke atas, ya. Ya, dinaikkan ke atas sedikit tentang direksi dari Pak ya. Ya, direksi. Nah, direksi Pak, peserta Pak. Peserta, oh ini yang 5.1. Ya, yang ada direksinya. Yang direksi tadi apa tadi? Di atas. Iya, di atas lagi Pak. Dikit Pak, di atas ya. Poin A. Ya, di situ artinya kan ada direktur ya Pak ya. Mungkin direksinya itu merangkap sebagai tenaga personil manajerialnya Pak. Personil manajerialnya. Jadi waktu itu ini ada pengalaman nih Pak. Pengalamannya itu kan ada satu perusahaan yang menawarkan paket pekerjaan misalnya bangunan gedung gitu. Bangunan gedung. Nah, di mana di personil intinya itu dari komisarisnya Pak, dewan komisarisnya itu sebagai personil intinya Pak, personil site manajernya misalnya kan. Terus pada pokja lain perusahaan tersebut melakukan menawar lagi Pak, ikut lagi sebagai peserta tender pada paket yang lain. Namun di sini personil intinya, misalnya site manajernya itu mungkin ini pegawai yang berbeda, bukan lagi dia mencantum, bukan dia lagi sebagai pegawai site manajernya, namun pegawai yang lain. Namun ada beberapa personil seperti tenaga logistik, terus ada tenaga pendukung lainnya, itu personil yang sama Pak, pada paket yang berbeda, namun satu perusahaan yang sama, satu direktur gitu, direkturnya sama. Itu bagaimana menurut Bapak? Apakah itu boleh diinikan atau boleh dilanjutkan atau kita gagalkan salah satu paket? Oke, baik. Baik, terima kasih Bu. Ini konstruksi sepertinya ya, pekerjaan konstruksi. Jadi gini, selama dia tidak menjabat di dua perusahaan yang berbeda pada satu tender yang sama, maka klausula 5.1 ini tidak bisa dipakai. Dalam mekanisme umum di perusahaan konstruksi, memang personil manajerial ini tidak ada ketentuan dilarang dijabat atau dirangkap oleh komisaris, oleh pengurus perusahaan yang lain selama pengurus atau komisaris tersebut memang memiliki kompetensi teknis yang dipersyaratkan. Jadi ketika komisaris tersebut diangkat atau ditunjuk, karena sifatnya penunjukan personil manajerial ini, bahkan secara kasar-kasarannya, misalkan ada personil yang merupakan personil tukang batu yang ber-SKT misalnya, ditunjuk sebagai manajerial, boleh nggak? Boleh, nggak masalah, karena manajerial ini sifatnya adalah penunjukan, bukan terkait dengan kompetensinya. Nah, maka dari itu, menurut saya selama dia masih di satu perusahaan pada satu tender, maka komisaris tadi tidak dilarang untuk menjadi personil manajerial di dalam paket yang sedang ditawar. Kemudian karena sifat manajerial ini adalah penunjukan, maka di paket yang lain dengan perusahaan yang sama
orang yang ditunjuk sebagai personil manajerial juga berbeda juga nggak masalah. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, tidak ada hal yang bertentangan dengan regulasi, baik dari sisi pertentangan kepentingan maupun dari sisi mekanisme bisnis. Jadi siapapun di dalam sebagai personil manajerial pada masing-masing pekerjaan. Jadi tadi paket A, misalkan di paket A personil manajerialnya komisaris, di paket B personil manajerialnya adalah misalkan personil teknis. Boleh saja, tidak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah persyaratan kita nih. Yang jadi masalah. Yang jadi masalah tadi seperti diceritakan Ibu, personil teknisnya ya terkait dengan pendukung, logistik, dan segala macam itu orangnya sama semua ditawarkan pada dua paket yang berbeda. Apakah itu dibolehkan? Nah, ini masuk kepada Permen PU 7 tahun 2019, itu tegas disebutkan bahwa saat adalah manajerialnya saja. Personel manajerial itu apa? Personel manajerial itu adalah General Superintendent atau Site Manager. Kemudian ada petugas K3 atau ahli K3. Untuk paket yang kompleks itu ada yang namanya manajer keuangan. Nah, hanya ini saja yang dipersyaratkan sebagai syarat tender. Jadi mestinya yang pendukung-pendukung tadi, logistik, administrasi, itu tidak perlu jadi tender, cukup dijadikan syarat berkontrak saja. Nanti tapi kalau dipersyaratkan di saat tender, ini kemudian jadi masalah karena berlaku ketetapan setiap personil yang ditawarkan pada saat tender, pada saat penetapan pemenang tidak boleh merangkap pada pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, ini ya. Jadi yang perlu kita perbaiki ini mungkin saran saya kepada kawan-kawan, ingat di Permen PU itu untuk personil yang dipersyaratkan hanyalah personil manajerial saja untuk tendernya. Sedangkan personil lain, personil teknis, tukang, itu cukup di persyaratan pelaksanaan kontrak saja. Kapan dipenuhinya? Nanti pada saat setelah tanda tangan kontrak, paling tidak pada saat PCM nanti dilengkapi semuanya. Pre-cost meeting, itu baru dilengkapin yang tukang batu, logistik, administrasi nanti dilengkapinnya. Nah, untuk tender cukup yang manajerialnya saja. Siapa manajernya? Untuk paket ini. Untuk paket itu siapa manajernya? Selama manajernya berbeda antara satu paket dengan paket yang lainnya ditawar oleh oleh satu perusahaan yang sama, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Mungkin begitu ya, Bu ya, Bu Taya. Mudah-mudahan bisa jelas ini. Oh iya. Terkait dengan yang ini ya. Kecuali nanti yang komisaris tadi punya perusahaan lain, dia menawar pada paket yang sama di mana komisaris tadi jadi personel manajerial. Di CPA dia jadi personel manajerial, di CPB dia komisaris juga. Oh, ini CPB dan CPA nawar paket yang sama. Nah, kena nih. Kena pasal 5.2 ini. Iya. Oke ya, makasih ya Bu ya. Iya. Bisa. Oke, sama-sama Ibu. Ya, makasih. Oke, yang lain, oke ada ini Q&A, saya baca Q&A lagi. Masih Pak Ketut Dirgahayu. Oke, saya jawab. Pak Matthew, ini tadi sambungannya ada di bawah ya. Pak Ketut, pada paket 1, si Roni tenaga tetap sebagai koordinator manajerial pada paket A berkontrak paket kecil. Apakah si Roni masih bisa sebagai tenaga tetap di paket 2, 3, 4, 5? Nah, ini harus dibedakan. Jadi, syarat tenaga ahli tetap adalah syarat terkait badan usaha, bukan syarat terkait pelaksanaan pekerjaan. Maka
si Roni yang menjadi tenaga tetap ini bisa ditawarkan sebagai tenaga tetap di paket manapun, di mana-manapun, selama SBU-nya sama. Karena kan tadi SKT itu terkait dengan SBU. Nah, jadi selama SBU-nya sama nggak masalah. Tapi untuk nanti ditawarkan di dalam dokumen penawaran sebagai personil manajerial, dia hanya bisa ditetapkan di satu paket saja. Tidak bisa ditawarkan pada paket 2, paket 3, paket 4 sebagai personil manajerial. Kalau ditawarkan di paket 2, 3, dan 4 serta 5, maka si Roni ini pada saat sebelum penetapan pemenang harus memastikan dia ditawarkan di paket yang mana. Tapi ingat, Pokja juga jangan bilang, oh, nanti kamu akan menang di sini loh, peringkatnya kamu. Oh jangan, ini bukan tentang itu. Artinya klarifikasi ini hanya ingin menanyakan kepada Roni, Pak Roni, Anda ditawarkan di paket 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kita mau penetapan pemenang. Nah, sebenarnya Anda ditawarkan di paket yang mana? Atau Anda bekerja di paket yang mana? Nah, ketika Roni misalkan, saya di paket yang B misalkan. Oh ternyata di kemudian hari paket B, karena paket B dipilih, paket A kan dia gugur karena tidak memenuhi syarat. Tiba-tiba di paket B gugur, itu bukan kesalahan Pokja. Maka dari itu Pokja tidak boleh menjanjikan bahwa dia akan menang di mana. Ini persoalan pemilihan. Mungkin seperti itu ya Pak Ketut ya. Selanjutnya Pak Matthew lagi ini, sambungan di atas. Jadi kesimpulannya kasus tadi dapat dibayar 100% meskipun uji sampling cuma 10%. Kemudian untuk garansi purna jual tadi siapa yang berhak menyatakan tidak sesuai mengingat klausul kontrak di awal karena mutu spek dikunci menggunakan hasil algoritma. Jika dinyatakan sesuai, dan apakah PPK secara rutin sampai purna jual habis wajib mengecek sisa di luar 10% itu. Ya. Jadi maka dari itu Pak, PPK betul-betul nanti waktu nyusun spesifikasi bersama pengguna akhir, ini ya, ini kan di dalam tata cara penyusunan spek nanti materi penyusunan spek ya, itu penyusunan spesifikasi harus berdasarkan kebutuhan dari pengguna akhir, bukan pengguna anggaran, pengguna akhir. Maka dari itu nanti harus dibagi mitigasi risikonya. Jika dituangkan bahwa uji sampling yang dilakukan hanya 10%, maka penyedia pun menanggung risiko. Artinya apa? Penyedia harus paham bahwa yang 90% itu meskipun sudah dibayar 100%, ini tetap tanggung jawab dia. Maka dari itu kalau kita nanti bahas, mungkin besok ya saya bikinkan nanti buat kawan-kawan yang sudah mendaftar saat ini, karena ini recurring, itu besok bisa langsung saja, tidak perlu mendaftar lagi. Jadi nanti besok saya akan bikinkan slide pembahasan tentang masa pelaksanaannya, nanti biar bisa paham. Jadi yang disebut dengan masa kontrak itu adalah seluruh tanggung jawab kontrak, ini tanggung jawab kontrak, itu mengikat sampai dengan seluruh tugas dan tanggung jawab para pihak itu habis. Jadi meskipun masa kontraknya sudah selesai, dibayar 100%, ketika dituangkan klausul purna jual sampai dengan 1 tahun, maka meskipun sudah dibayar 100%, penyedia tetap bertanggung jawab terhadap barang itu tadi. Nah, kemudian kalau misalkan tadi dibayar 100%, sementara uji sampling sudah disepakati 10%, 90%-nya penyedia sudah paham bahwa ini nanti di tengah perjalanan pemakaian pasti akan ada ada pengembalian, ada tanggung jawab, maka terkait dengan mekanisme tanggung jawabnya ini harus ditentukan di dalam kontrak, gitu ya. Mengingat kalau di awal mutu spek dikunci menggunakan hasil laboratorium, maka di dalam kita menyusun rancangan kontrak harus ada tuh tata caranya, siapa yang nanti akan bertanggung jawab terkait dengan uji laboratoriumnya. Apakah penyedianya menyatu dengan purna jualnya atau pengguna akhirnya pada saat memakai ketika dia menyatakan ini tidak sesuai dengan speknya. Ini harus dipilah jadinya di dalam kontrak. Makanya nyusun rancangan kontrak nggak gampang. Jadi di dalam kontrak jadi jelas apabila misalnya contoh ya, apabila suatu saat nanti
alat ini ternyata tidak berfungsi sesuai dengan spesifikasi atau mutu yang ditentukan, maka pengguna dapat mengklaim purna jual, menyampaikan alat ini, nanti diatur service level agreement-nya kepada penyedia, kemudian penyedia melakukan uji lab, setelah uji lab ternyata kata penyedia ini masih berfungsi dengan baik, jadi berarti klaim yang dilakukan oleh pengguna akhir itu tidak benar, maka barang dikembalikan. Atau juga begitu pengguna akhir menyatakan tidak sesuai spek, maka pengguna akhir melakukan uji lab, begitu melakukan uji lab, hasil labnya memang tidak dengan mutu yang diperjanjikan, maka ini dikembalikan kepada penjual sebagai purna jual, ada garansi, maka jadi soal klaim dia kepada pabrikan itu urusan dari penyedia. Ini hal yang harus dirincikan di dalam kontrak, di rancangan kontraknya. Ya, jadi itu tetap dibayar 100% karena bertanggung jawab adalah penyedianya, karena penyedia bertanggung jawab atas 90% yang belum diuji sampling. Sehingga kalau sudah dipakai karena sudah dibayar terjadi kendala, maka bisa terjadi klaim atau pengembalian dan seterusnya. Tentang mekanisme uji labnya harus diatur di dalam kontrak. Akan ditanggung oleh penyedia atau ditanggung oleh pengguna akhir atau pengguna. Persyaratan pengalaman pekerjaan penyediaan barang divisi yang sama paling kurang 1 tahun terakhir dan penyediaan barang itu. Persyaratan tersebut seringkali membuat proses pemilihan gagal karena tidak semua barang ditenderkan secara rutin tiap tahun. Contoh pengadaan life jacket, pelampung, jaring nelayan. Untuk menghindari gagal tender, bisakah Pokja mengurangi persyaratan tersebut dan persyaratan juga berlaku untuk pengadaan langsung perlu persyaratan sikat di Perlem 13 ke Perlem 9 tahun 2018 secara tegas untuk pengadaan barang wajib mempersyaratkan divisi dan grup. Nah, yang perlu dipahami ini ada perbedaan antara KBLI dengan KBKI. Yang diatur tentang pengalaman ini adalah klasifikasi baku komoditasnya, sedangkan KBLI-nya tidak. Jadi yang harus kita pahami dalam satu KBI itu bisa dipenuhi oleh dalam satu grup KBKI misalkan itu bisa dipenuhi oleh beberapa KBLI. Ini mungkin perlu slide juga. Jadi ada contohnya. Jadi sampai 4 digit gitu, misalnya 4 digit dan 5 digit kelima. Digit kelima itu kalau nggak salah divisi, digit keempat itu grup. Nah jadi satu KBKI grup itu bisa dipenuhi oleh beberapa KBLI terkait lapangan usaha perhotelan, lapangan usaha catering, lapangan usaha rumah makan, lapangan usaha. Jadi KBLI ini bisa banyak, tapi mengikat kepada satu komoditas. Nah ini yang harus kita urai nih, Jadi seperti itu ya. Jadi misalkan kayak contoh pengadaan life jacket, pelampung, jaring nelayan, ini segala macam. Ini komoditasnya. Nah komoditas ini ini komoditas apa dulu nih di dalam grup. Maka nah komoditas ini bisa terdiri dari misalkan kayak life jacket, pelampung. Misalkan saja karena saya tidak bisa membuka KBKI dan KBLI-nya. Misalkan saja life jacket, pelampung ini disediakan lapangan usaha terkait dengan pariwisata, lapangan usaha terkait dengan angkatan bersenjata atau militer, bisa juga terkait dengan perhubungan. Jadi KBLI-nya bisa banyak. Jadi kalau misalkan diterapkan yang sedang ditender adalah KBLI-nya terkait KBLI pariwisata, maka pengalaman di militer yang berkaitan dengan komoditas life jacket itu tetap bisa dimasukkan sebagai pengalaman grup atau divisi. Nah, mungkin seperti itulah sederhananya. Jadi kita harus lihat dulu KBKI yang dipersyaratkan oleh LKPP di dalam Perlem adalah tentang grup dan divisi terkait komoditasnya, di mana di dalam satu komoditas itu bisa disediakan oleh berbagai macam lapangan usaha. Nah, ini jadi pengalamannya tidak mengikat ke KBLI-nya sebenarnya, tapi mengikat kepada KBKI-nya.
Kemudian apakah juga berlangsung untuk pengadaan langsung? Ya, saya tidak menemukan adanya pengecualian ya, khusus untuk kongsi. Jadi tidak ada pengecualian, sama sifatnya, dan yang perlu harus diperhatikan ini adalah tentang bahwa pengalaman ini tidak hanya tentang pengalaman kontraktual di pemerintahan, tapi juga pengalaman bertransaksi publik, private, maupun non-organization. Jadi kita lihat tuh, nanti misalkan Pak, saya beli printer, nah, apakah berarti dia sudah punya pengalaman? Dia punya toko printer nggak? Punya. Oh, berarti ya udah dia punya pengalaman grup, punya pengalaman divisi. Karena apa? Dia udah punya toko. Lalu buktinya apa ya? Buktinya ya dia punya toko gitu ya. Pre-knowledge-nya di situ. Nah, ini yang untuk pengadaan langsung ya. Untuk tender gimana ya? Untuk tender maka ada bukti-bukti administratif, misalkan bukti kwitansi, bukti nota, atau bukti kontrak dan berita acara serah terima. Kemudian untuk tender cepat, nah iya betul sekali. Ini salah satu juga yang menjadi diskusi kita ya di tender cepat ini. Persyaratan itu mengikat, sekali lagi mengikat kepada KBLI-nya. Maka kalau sudah mengikat kepada KBLI, ini pada saat kita melakukan setting paket atau rapat persiapan, pastikanlah KBLI yang dipilih ini adalah KBLI yang memenuhi syarat dari divisi maupun grupnya. Nah, ini bagian. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang disebut dengan divisi grup itu adalah KBKI, klasifikasi baku komoditas Indonesia, sedangkan yang kita persyaratkan di tender itu KBLI. Maka sebelum kita menetapkan KBLI-nya, kita pastikan dulu kita mengetahui bahwa KBLI ini mengikat ke komoditas-komoditas apa saja. Sehingga pengalaman di komoditas-komoditas apa saja di dalam satu KBLI itu bisa diterima. Misalkan dia pengalaman KBLI catering, KBLI rumah makan, tapi kita tender terkait dengan hotel, misalkan full board ya, atau segala macam. Walaupun full board sekarang pengadaan dikecualikan, tapi contohnya saja. Maka pengalaman catering, pengalaman ini bisa KBLI catering, KBLI rumah makan, itu bisa dijadikan memenuhi persyaratan KBKI-nya. Mungkin seperti itu ya Pak Hendratna, mudah-mudahan bisa cukup jelas. Oke, Mbak Yanti Manalu. Izin menyambung pertanyaan di atas. Apakah di luar dari pengadaan barang, pengalaman sejenisnya juga dilihat dari KBKI? Ya, KBKI ini mengikat kepada pengadaan yang non-konstruksi ya. Karena kalau konstruksi itu kan sudah dilimpahkan oleh Perlem 9, kualifikasi dan teknisnya itu kepada Kementerian PU. Nah, untuk konstruksi tidak mengikat ke KBKI, gitu ya. Mengikatnya kepada tata cara Permen PU. Untuk jasa lainnya mengikat KBKI, untuk jasa konsultan non konstruksi, jasa pengadaan barang juga seperti itu. Oke, baik, ini sudah jam 12.23. Alhamdulillah, saya buka chatnya, ada chat lagi. Jadi saya baru gabung namanya. Kalau ada recordingnya boleh di-share. Iya, nanti di-share ya Mbak Yanti Manalu. Ini siapa Pak Edi Darmawan Lumban. Ya, mohon maaf ya Pak. Ini tadi, makanya tadi ada perbedaan waktu nih. Jadi perbedaan waktu. Saya di tempat saya di jam 11, di tempat di web bisa 10. Jadi saya pakai menggunakan di undangan itu menggunakan di flyer ya menggunakan waktu Indonesia bagian barat. Tapi di undangan di sistem saya masih belum menemukan nih bagaimana caranya supaya di sistem juga sama dengan di player saya. Karena kemarin saya menggunakan waktu Indonesia bagian tengah itu sebutannya waktu Indonesia bagian Hong Kong. Jadi banyak teman-teman yang ini apa waktu bagian Hong Kong apa? Jadi dia tidak menyebutkan waktu bagian tengah, jadi bagian Hong Kong. Kemarin saya coba setting jam 11 WITA, ternyata waktu bagian Kuala Lumpur. Nah, ini juga bagiannya. Mungkin itu ya Pak Edi Darmawan. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semua yang sudah berhadir hari ini. Sampai saat ini ada sekitar
Kalau saya baca di sini ada sekitar 19 orang yang berhadir hari ini. Buat kawan-kawan lain yang mungkin lost waktu, saya mohon maaf. Besok saya informasikan saja di sini sekalian. Buat kawan-kawan yang sudah mendaftar, ini tidak perlu mendaftar lagi. Besok langsung hadir saja di jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia bagian tengah, jam 12 waktu Indonesia bagian timur, siang ya. Mudah-mudahan kita mulai jam tank gitu selama 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Boleh minta materi dan notulennya ya Pak Ramli. Untuk materi sudah saya bagikan di di Bitly ya. Coba saya bagikan lagi di chat ya supaya bisa ini lagi. Demikian buat kawan-kawan semua, terima kasih atas segala kehadirannya. Ada sekitar 20 peserta yang sekarang berhadir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa menjadi satu jalan buat kita bisa memperdalam pengetahuan kita, pemahaman kita, dan pengertian kita kepada dunia pengadaan. Saya Samsul Ramli mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Melaporkan.